أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyaksikan jalannya perdebatan sesi debat yang keempat antar cawapres 01, 02, dan 03. Ada hal yang menarik di dalam perdebatan tersebut, di mana paslon 02 Bapak Gibran Rakabuming bertanya kepada paslon cawapres 03 Bapak Mahfud MD, yang mana bunyi pertanyaan tersebut seputar tentang inflasi hijau atau green inflation, ya. Dan pertanyaan tersebut dijawab oleh paslon 03 cawapres Bapak Mahfud MD, kemudian juga dikomentari langsung oleh Gibran, di mana jawaban daripada Bapak Mahfud MD kurang tepat. Ya, beliau menjawab pengertian inflasi hijau dengan ekonomi hijau. Nah, di situ terjadi hal yang sangat lucu antara 02 dengan 03 yang mengundang banyak reaksi daripada netizen dan lain sebagainya, termasuk pemirsa televisi yang menyaksikan langsung jalannya perdebatan. Nah, di sini alhamdulillah sebagaimana biasa kita ada narasumber yang ingin membahas hal tersebut, yaitu yang berkaitan dengan pertanyaan 02 kepada paslon 03, yang tentu pertanyaan tersebut akan dikupas habis oleh narasumber kita, Ki Haji Saidi Marzuki SHMH, atau yang kita kenal dengan Ustadz Lawyer. Bagaimana Kiai? Kiai kan telah menyaksikan jalannya perdebatan yang begitu seru kayaknya kemarin, ya. Seru banget ya Kiai. Sampai saya melihat Gibran begitu lepasnya beliau mengatakan, "Cai, Gus Imin ini lucu ya." Saya sampai ketawa terbahak-bahak yang melihat langsung jalannya perdebatan gitu. Nah, menurut Kiai, jawaban daripada Bapak Mahfud MD ini bagaimana menjawab pertanyaan daripada paslon 02? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi daripada para calon presiden maupun calon wakil presiden yang berdebat sudah ditayangkan di televisi oleh KPU, tentu kiranya calon pejabat politik itu harus tahu bahwa ketika dia menjadi pejabat politik tidak boleh punya sifat cepat tersinggung. Iya. Kalau kata bahasa kerennya, generasi Z ini jangan baperan. Oh, betul. Jangan bawa perasaan. Sebab ketika di debat itu adalah salah satu awal pintu kita untuk dikritik oleh orang lain. Jadi ketika kita sudah menjadi pejabat publik, baik itu presiden ataupun di instansi pemerintahan lainnya, maka kita harus sudah siap untuk dikritik oleh lawan ataupun oposisi kita, maupun dikritik oleh rakyat kita sendiri. Gitu. Jadi apalagi ini boleh dikatakan perdebatan ini adalah sebuah gagasan yang diadu, sehingga di situ ada ketidaksesuaian. Kenapa saya katakan ketidaksesuaian? Ya namanya juga debat. Namanya debat pasti nggak sesuai. Menurut pribadi yang 1, 2 ataupun 3 bagaimana, ya nggak akan ada sama. Sebab kalau sama namanya bukan debat, kesepakatan namanya. Gitu. Iya, betul. Nah, kemudian ya kita sama-sama tahu bahwa ada calon wakil presiden yang tidak mau menanggapi pertanyaan
dari calon wakil presiden lainnya dengan sebab menurut dia itu pertanyaan yang tidak akademisi. Nah, di sini kan kita menjadi wakil presiden ataupun mencalonkan jadi wakil presiden tentu ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah tentu akan dilihat dari track record ataupun latar belakang pendidikannya. Gitu. Jadi kalau seseorang bertanya di atas panggung debat diselenggarakan oleh KPU, dia dicalonkan sebagai wakil presiden, maka menurut saya mustahil kalau yang bersangkutan tidak akademisi. Iya, betul. Gitu. Sudah pasti dia akademisi. Akademisi itu kan artinya orang yang telah menempuh pendidikan. Gitu. Ini jangan dibawa masalah dia punya etika ataupun tidak punya etika. Kalau kita bicara tidak punya etika juga ya seharusnya siapapun yang mencalonkan diri saat ini ya harusnya sudah mengundurkan diri sebagai menteri ataupun kabinet Presiden Pak Jokowi. Iya. Itu namanya etika berpolitik yang baik. Gitu. Jadi jangan mudah sebelum nyalon ya. Iya, jadi jangan mudah mengkritik orang lain padahal diri sendiri nggak jauh berbeda. Gitu. Artinya kalau kita mau bicara tentang adab ataupun etika itu sebetulnya bukan hanya dimiliki oleh yang muda, wajib kepada yang tua. Artinya yang tua pun juga harus punya adab, punya etika gitu kepada yang muda. Karena Islam itu agama yang adil, yang dikatakan laisa minna man lam yarham shaghirana wa yu'akkir kabirana. Bukanlah daripada golongan kami umat Nabi Muhammad SAW yang mana yang muda tidak menghormati yang tua tidak menyayangi yang muda. Itu kan bagian daripada adab. Sekarang kalau kita mau lihat etika ya itu sulit ketika kita ajak ataupun undang orang-orang untuk menjadi calon dalam berdebat, karena orang berdebat udah pasti ada ketidaksesuaian. Iya. Salah satu memancing emosi kan bagian dari retorika debat. Betul. Jika ya artinya kalau orang itu harus ada akhlak, adab, sopan santun ya jangan diajak debat. Jangan diajak debat begitu kan? Zikir kali Kiai. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, sehingga nggak ada korelasinya, kesinambungannya dengan qaul Imam Syafi'i yang dikatakan majadaltu aliman illa ghalabtahu. Iya. Gitu. Tidaklah aku berdebat dengan orang yang pandai kecuali aku dapat mengalahkannya, dan sebaliknya tidaklah aku berdebat dengan orang bodoh kecuali aku dikalahkan oleh dia, kan begitu ya kan, dengan orang bodoh. Nah ini nggak ada korelasi sama sekali ya. Artinya kalau memang kita ini pintar, kita ini seorang profesor, mohon izin ya kan, maka semua pertanyaan yang datang Harus kepada dijawab. kita ya harus dijawab. Iya. Sekarang seumpama seorang profesor ditanya oleh anak TK gitu, karena ini anak kecil ya kan, apakah dia itu pertanyaan anak TK jangan dijawab lah, atau ada boleh dikatakan anak umur 4 tahun 5 tahun ya kan, kemudian datang kepada kakeknya yang profesor, kemudian dia bertanya kenapa bisa ada bumi, apakah bumi itu bundar atau lonjong apa dan lain sebagainya ya kan, masa dia akan bicara cucu saya ini bodoh nggak perlulah saya jawab kan. Iya kan. Iya, artinya di sini kita ya jauhkan ego kita gitu, karena sudah pasti jawaban itu ketika orang bertanya ya tidak tahu. Kalau ada orang yang bertanya sebetulnya udah tahu ya berarti itu kan bukan bertanya, menguji. Sangat jelas sekali Pak Gibran itu adalah bertanya gitu. Kenapa saya katakan bertanya? Dia untuk mengenai istilah ya dia kan paham. Ya kan, ya apa yang dimaksud dengan greenflation itu kan, greenflation itu kan inflasi hijau. Kemudian contohnya dia paham, tapi yang ditanya adalah kebijakan. Kebijakan dari calon paslon itu ketika menghadapi greenflation itu bagaimana? Ya wajar dong, pasti Pak Gibran kan nggak tahu kebijakan calon paslon menghadapi itu kan? Bukan berarti tahu. Iya, istilahnya paham, kejadian-kejadiannya di luar negeri paham. Tapi kebijakan ini bagaimana yang dilakukan oleh calon paslon tersebut ketika menghadapi situasional seperti itu, begitu. Artinya kan memang Pak Gibran nggak tahu, begitu loh. Nah artinya ya bisa kita lihat bagaimana kualitasnya, gitu kan. Apalagi Pak Gibran tuh yang saya sangat takjub adalah beliau tuh berdebat sesuai dengan porsi. Artinya kalau memang yang dilawan
capres atau cawapresnya, ya udah capres atau cawapresnya. Ini kan luar biasa kacaunya. Calon paslon yang lain dia menyindir, tapi menyindir bapaknya, menyindir orang tuanya. Itu nggak adab, nggak beretika. Betul, betul. Gitu. Sekarang Jadi kalau di luar konteks substansi debat, Don, ya? Iya. Gitu ya? Sekarang begini kalau menurut saya ya, gini, bila mana dari mereka ada yang kalah, apakah bisa menjamin pernyataan mereka gitu atau pendirian mereka untuk tidak bergabung? Iya. Gitu. Artinya jangan sampai nanti ada yang kalah ternyata ujung-ujungnya ya gabung. Nanti ujung-ujungnya katanya demi negara. Gitu kan. Kalau ini kan aduh sangat disayangkan. Kalau memang udah tema perubahan dari calon paslon yang lain, ya udah. Kalau gabung kan berarti bukannya berubah, kan melanjutkan. Iya, betul. Gitu loh. Siap. Padahal substansi dari pertanyaan Pak Gibran kan jelas ya. Kebijakan apa yang bisa dilakukan oleh paslon itu, paslon 03 menghadapi situasi hal yang semacam itu. Nah, mengenai kebijakan paslon 03, dasar Pak Gibran ya tentu ketidaktahuan, jadi wajar ya. Iya, bukannya menguji itu. Iya, dan juga bukan pertanyaan orang bodoh, mana bodohnya. Kan ditanya ya kan bagaimana kebijakannya tentang greenflation. Kemudian dia nanya, aduh jangan pakai istilah loh, kan dijelasin greenflation itu inflasi hijau. Nah, kemudian dia bukannya menjelaskan kebijakan, tapi yang dijelaskan tentang ini loh, apa sih definisi. Iya, makanya Pak Gibran nyari-nyari mana tuh jawabannya. Kan begitu loh, ya kan? Kalau berarti bisa kita ambil satu kesimpulan Kiai ya. Ini kira-kira yang pinter menurut Kiai siapa? Mohon maaf ini kepada semua pihak. Ya, yang pinter adalah yang menguasai retorika debat. Ya, yang emosional ya nggak, mohon maaf, bukannya pinter dia. Iya. Jadi orang pinter intelektual tuh gampang, tapi pinter untuk menguasai emosi yang sulit. Iya. Makanya jangan sekali-kali menganggap diri kita ini lebih dari orang lain. Sebab kalau kita menganggap diri ini lebih dari orang lain, ketika kita mendapatkan perlakuan kurang baik dari orang lain, ya tentu kita akan merasa kesinggung. Iya. Kan begitu. Kita kan udah diajarkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW bagaimana. Ya kan, ketika Rasulullah dakwahnya tidak diterima bagaimana, ada oposisi kan di situ juga. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah bukan hanya dikritik, dilempari kotoran dan lain sebagainya, tapi lihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, merangkul, mendoakan orang yang sakit, padahal orang yang sakit itu adalah orang yang sering meludahinya. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita hanya pinter bawa dalil, bawa ayat, tapi nol akhlaknya. Kan begitu. Berbicara akhlak itu wasi'. Akhlak itu luas ya. Jadi jangan kita anggap akhlak itu hanya yang muda kepada yang tua, tapi akhlak juga yang tua kepada yang muda. Iya, jadi gitu. Ada nilai keadilan di dalam Islam itu ya. Oh iya, dan juga kalau menurut saya apa yang dilakukan Pak Gibran itu adalah bukannya ini ya, apa sih? Saya melihatnya ya mungkin kan semuanya ada asas kausalitas, ada akibat karena ada sebab. Betul. Kenapa Pak Gibran kayak begitu ya? Mungkin capresnya ketika kemarin ada orang yang nggak beretika juga sama capresnya. Iya. Ya kan, ada orang yang menilai, apakah orang yang menilai tersebut terhadap capresnya Pak Gibran itu orang yang beretika? Kan begitu. Iya. Oh, giliran Pak Gibran yang seperti itu dikatakan tidak beretika. Ini sangat disayangkan. Iya. Gitu. Apalagi pada debat sesi capres itu kita sangat menyayangkan ada paslon yang menilai paslon yang lain, padahal legalitasnya itu menurut saya nggak ada itu Kiai. Iya. Misalnya menilai kinerja Menhan dengan angka ya yang 15, bahkan yang satu lebih parah ya 11 dari 100. Ya kalau Pak Prabowo mau menilai sebetulnya bisa aja. Tapi kenapa Pak Prabowo tidak menilai? Karena Pak Prabowo paham bahwa yang bisa menilai ya atasannya. Seperti halnya mereka berdua adalah bekas gubernur. Berarti kan yang bisa menilai itu entahkah itu presiden ataupun senioritas mereka kan, apa gubernur yang terdahulu gitu. Artinya kalau Prabowo ingin menilai juga bisa aja. Cawapresnya kan juga ada yang menteri juga. Kan begitu. Artinya kapasitasnya nggak ada. Kalau kita ini kan masyarakat, mereka kan sedang mencalonkan diri jadi pejabat
publik gitu loh. Toh juga dari debat kemarin juga nggak ada nilai dari KPU. Oh nih paslon ini nilainya 100, paslon ini nilainya 5, kan nggak ada gitu. Oke. Iya, terima kasih banyak Kiai atas sedikit tanggapan mengenai jalannya perdebatan sesi keempat Cawapres 01, 02, dan 03. Mudah-mudahan gambaran apa yang dipaparkan oleh Kiai kita mengenai jalannya perdebatan kemarin, khususnya sesi pertanyaan 02 kepada 03, membuka wawasan kita tentang etika dan tentang akhlak ketika kita berdiskusi dan berdebat di dalam satu forum. Mudah-mudahan sedikit banyak perbincangan ini membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.